Perkenalkan, nama saya Jud Alvin Raj dengan nombor NIM 21026111013. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang uh, bantuan hidup dasar AJP. Jadi, apakah itu AJP? AJP adalah realisasi jantung baru. Tujuan kita melakukan AJP adalah untuk mentahankan oksigenasi darurat ke jaringan tubuh berupa pemberian bantuan sirkulasi sistemik atau ventilasi. Jadi kapan kita harus melakukan AJP? Jadi AJP dilakukan pada suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian diri terdapat gangguan tersumbatnya jalan nafas, tidak ditemukan adanya nafas atau tidak ada nadi, maka pelong harus melakukan bantuan hidup dasar. Jadi, bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami berhenti nafas dan atau henti jantung, iaitu cardiac arrest. Jadi, apakah penyebab henti nafas? Terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan berhenti nafas. Antaranya adalah aspirasi benda asing, bisa yang lidahnya jatuh ke belakang, endothelial tube tersumbat, atau kelainan akut glotis dan sekitarnya. Jadi untuk depresi pernafasan terdapat central, iaitu efek samping penggunaan ubat, intoksikasi CO2, tumor otak atau tenggelam. Dan untuk perifer bisa yang ubat-ubat pelumpuh otot atau myasthenia gravis. Jadi jika terdapat pasien bergeletak pertamanya membawa pasien ke tempat yang aman dan baringkan pasien di tempat yang datar. Lalu mengecek kesedaran pasien dengan metode alert, verbal, pain dan responsif. Untuk alert berarti pasien sedar. Di sini kita melihat pasiennya tidak sedar. Jadi kita harus menopok pasien untuk kepada pundak, bapak sila bangun pak. Jadi jika pasien tidak memberi respon, maksudnya pasien tidak sadar. Kita juga bisa memberikan pain dengan rasa nyeri dengan cara cubit pasien atau menekan daerah sternum. Jika kita menekan daerah sternum dan masih tidak respons, makanya pasien masih tidak sadar. Setelah itu kita harus mendapatkan bantuan dari orang lain untuk menghubungi ambulans atau segera cek pernafasan dengan merasakan pergerakan dada atau perut korban dengan mendengarkan suara nafas dan cek sirkulasi meraba arteri karotis. Jika tidak teraba, segera melakukan kompresi jantung luar dan lokasi dua jari profesors dengan kedua tangan lurus dan kaki didapatkan sebelah pasien. Okey. Jadi penekatan pada dinding dilakukan dengan kedalaman lebih kurang 5 cm dengan menekan sternum dengan cepat dan kuat dengan frekuensi 100 hingga 120 kali per minit dengan harus lurus 90 darjat terhadap dada korban. Rasio kompresi jantung dan ventilasi dilakukan sebanyak 5 kali setiap siklus dan kompresi 30 dan bantuan 2 kali durasi selama 1 detik untuk tiap pemberian bantuan nafas dengan jaw thrust, head tilt, chin lift maneuver. Setelah melakukan pergerakan tersebut, kita bisa melakukan dengan memberikan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan dilakukan selama 30 kali selama dan bantuan nafas 2 kali durasi. Okay. Setelah melakukan 5 siklus, lakukan evaluasi nadi karotis teraba atau tidak dengan evaluasi AV dengan beri cara look, listen dan feel. Lakukan ini dengan jarak tidak lebih 10 detik. Jika tidak ada perubahan, lakukan kompresi dan bantuan nafas selama 5 siklus. Setelah dapat nafas yang spontan dan sirkulasi,
Lakukan posisi recovery. Ini dengan cara memfleksikan satu tangan, ditempatkan ke arah yang berlawanan, dan kaki difleksikan dengan miringkan secara perlahan-lahan setelah jadinya recovery position. Sekian saya lakukan video AJP saya. Terima kasih.